Baik, perkenalkan nama saya Antonius Wijaya dengan NRP 50012111068 akan mempresentasikan jawaban dari soal latihan mekanika yang sudah saya kerjakan. Ya, jadi pada soal nomor 1, pertimbangkan sistem osilator teredam kritis bermassa M, koefisien rendaman B, dan perpindahan awal A. Hitung laju disipasi energi dan total energi yang hilang selama waktu T 0 sampai M per B. Jadi diketahui M, B, A, T-nya dari 0 sampai M per B. Jadi kita tahu bahwa persamaan simpangan sistem osilator teredam kritis ya itu didefinisikan sebagai XT B1 tambah B2T kali E pangkat minus gamma T. Nah, ini bisa kita turunkan menjadi persamaan kecepatan. Nah, kita akan mencari nilai B1 dan B2. Saat T0 itu simpangannya adalah A. Maka dari persamaan XT ini bisa kita temukan bahwa B1 ini sama dengan A. Nah, pada saat T0 juga itu diasumsikan osilator dalam keadaan diam. Sehingga dari persamaan kecepatan itu ditemukan B2 sama dengan gamma kali A. Nah, jadi persamaan geraknya bisa kita ubah, masukkan B1A, B2, gamma A. Jadi persamaan geraknya menjadi seperti ini dan persamaan kecepatannya menjadi seperti ini. Nah, untuk mencari laju disipasi energi ya, itu bisa kita tuliskan bahwa E itu adalah E0 ditambah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek atau WF ini sama dengan integral minus B X dot dx. Nah, tapi untuk mempermudah perhitungan, maka dikalikan dengan dt per dt. Jadi ini dx per dt ini sama dengan x dot ya. Jadi, nah seperti ini. Ini diturunkan kedua ruas terhadap t. Jadi dE per dt ini yang akan kita cari laju disipasi energi. E0 diturunkan menjadi 0 dan ini integral dt diturunkan terhadap t ya habis gitu. Jadi tetap minus b x dot kuadrat. Nah, ini disubstitusikan persamaan ini dimasukkan ke dalam persamaan dE per dt. Jadi x dot ini disubstitusikan menjadi seperti ini. Nah, dikuadratkan, kita tentukan persamaan bahwa dE per dt sama dengan min B A kuadrat T kuadrat gamma pangkat 4 kali E pangkat min 2 gamma T. Nah, untuk laju disipasi energi pada saat T sama dengan M per B, ya tinggal substitusikan saja. Disubstitusikan dengan gamma sama dengan B per 2M. Dapatkan laju energi disipasi sistem adalah D per dt sama saat T sama dengan M per B adalah minus A kuadrat B pangkat 3 per 16M kuadrat kali 1 per E. Seperti itu. Tanda minus ini menunjukkan bahwa ada energi yang hilang atau energi yang dikeluarkan oleh sistem. Gitu ya. Lalu untuk mencari total energi yang hilang dari waktu 0 sampai T sama dengan M per B, dari persamaan ini, persamaan yang ketiga, itu diintegralkan. Diintegralkan yang ruas sebelah kiri menjadi delta E. Sedangkan yang ruas sebelah kanan dari waktu T sama dengan 0 hingga waktu T sama dengan M per B. Nah, ini untuk sementara ditulis T saja. Nah, lalu kita mendapatkan bentuk integral seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan bentuk integral seperti ini, kita melakukan permisalan. Nah, ini misalkan A sama dengan minus 2 gamma T. Nah, di sini saya terdapat kesalahan penggunaan variabel gitu ya. Karena A di sini sebenarnya sudah dipakai di soal, yaitu ini, perpindahan awal A. Tapi
ya dianggapnya ini hanya permisalan saja. Jadi A sama dengan minus 2 gamma T. Ini hanya permisalan, bukan A yang ini ya. Nah, jadi dimisalkan seperti ini, jadi T sama dengan min A per 2 gamma. Nah, kita merubah bentuk integral dt ini menjadi bentuk integral dA. Nah, bentuk integralnya akan berubah menjadi seperti ini. Untuk menyelesaikan bentuk integral seperti ini, kita dapat menggunakan integral parsial. Nah, di sini proses matematisnya cukup panjang, di mana intinya adalah kita mendapatkan hasil ini, seperti ini. Nah, baru dimasukkan, sebelumnya dari hasil A ini diganti dengan T lagi, jadi diubah min 2 gamma T, A-nya diubah, mendapatkan hasil seperti ini, dan batas-batasnya dimasukkan dari 0 sampai T. Jadi hasil integral dari yang atas, yang ini, sama dengan ini. Bentuknya agak panjang gitu ya. Lalu baru kita kembalikan lagi ke persamaan awal dengan mengganti nilai T sama dengan M per B dan gamma sama dengan B per 2M. Nah, kita akan mendapatkan delta E atau energi total yang hilang selama T sama dengan 0 hingga M per B adalah P kuadrat A kuadrat per 16M dalam kurung 5 per E min 2. Itu untuk nomor 1. Lalu nomor 2, pertimbangan gerak sistem osilator teredam dengan gamma sekian bergerak karena penggerak sebesar F sekian. Disuruh mencari solusi umum untuk fungsi xt. Nah, jadi gammanya sekian, F sekian. Di sini misalkan ilustrasi sistemnya, yaitu ada benda massa M dikaitkan dengan pegas konstannya K, ini ditarik gitu ya. Ditarik oleh suatu gaya ke kanan misalnya. Jadi percepatannya ke kanan, ditarik oleh suatu gaya Fd sama dengan F0 cos omega T, sehingga akan muncul gaya pemulih pegas dan gaya peredam ke kiri sebesar Kx dan Bx dot. Jadi berdasarkan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, kita mendapatkan bentuk persamaan seperti ini. Ini dibagi kedua ruas dengan M. Nah, lalu kita tahu bahwa omega 0 kuadrat sama dengan K per M dan 2 gamma sama dengan B per M. Jadi bentuknya bisa kita ubah menjadi lebih sederhana. X double dot ditambah 2 gamma X dot ditambah omega 0X sama dengan F0 cos omega T per M. Nah, solusi dari persamaan tersebut adalah jumlah dari solusi komplementer dan partikular, karena kita tahu bahwa bentuk persamaan ini merupakan persamaan orde 2. Nah, secara singkat xt sama dengan xc tambah xp. Nah, ini sebenarnya sudah penyelesaiannya ada di buku. Lalu saya singkat saja menjadi seperti ini. Nah, bentuk persamaan seperti ini disederhanakan dengan memasukkan omega 1 sama dengan akar omega 0 min gamma kuadrat. Nah, karena gammanya ini adalah omega 0 per 4, maka omega 1-nya menjadi ini, omega 0 per 4 akar 15. Dari sini kita juga tahu bahwa gamma kuadrat ini lebih kecil dari omega 0 kuadrat, maka sistem mengalami osilasi underdamped. Nah, kita ganti nilai omeganya dengan kita ganti nilai gammanya dengan omega 0 per 4, kita mendapatkan solusi atau persamaan akhir xt sama dengan seperti ini. Dengan AH dan VH merupakan konstanta yang bergantung pada kondisi awal. Nah, itu jawaban nomor 2. Sekarang nomor 3. Seismograf. Jadi
sistemnya seperti ini. Dashboard memberikan gaya redaman idealnya. Perpindahan A dari massa relatif terhadap platform harus sangat mirip dengan perpindahan bumi D. Tentukan persamaan gerak massa M dan pilih parameter omega 0 dan gamma untuk memastikan bahwa A terletak dalam 10% dari D. Asumsikan bahwa selama tanah bergetar, bumi berosilasi dengan gerak harmonik sederhana pada frekuensi 10 Hz. Jadi pada soal nomor 3, sistemnya seperti ini. Benda M ini yang akan bersentuhan atau mengalami getaran terhadap tanah ya. Nah, dari platform ini yang akan mencatat hasil osilasinya. Misalkan saat benda M-nya ini bergerak ke bawah, maka timbul gaya peredam dan gaya pemulih pegas yang ke arahnya ke atas. Jadi kita menggunakan hukum 2 Newton lagi. F sama dengan M kali A, tapi percepatan di sini ada 2, yaitu percepatan dari benda M dan dari platform. Nah, lalu, ini definisi dari Y adalah Y sama dengan X ditambah MG per K ditambah L. Artinya MG per K ini kan sudah jelas bahwa ini adalah persimpangan pegas akibat massa benda M ini. Akibat gaya beratnya. Lalu L ini adalah panjang pegas mula-mula sebelum digantungkan benda. Lalu X ini adalah jarak dari benda M ke titik kesetimbangan pegas yang baru setelah diberikan beban. Lalu persamaan ini Y diturunkan 1 kali. Karena MG per K dan L ini adalah nilainya konstan, maka diturunkan jadi 0. Turunan keduanya jadi Y double dot sama dengan X double dot. Jadi kita ganti persamaan ini, persamaan 1 dengan memasukkan nilai Y ini tadi. Sehingga didapatkan persamaan orde 2 lagi. MX double dot tambah C X dot min KX sama dengan minus MZ double dot. Nah, saat terjadi getaran, platform akan mengalami GHS dengan amplitudo D dan frekuensi angular omega sama dengan 2 pi F. Misalkan persamaan getarannya adalah Z sama dengan D E pangkat I omega T, maka jika diturunkan 1 kali, Z dot sama dengan I dW ED omega E pangkat I omega T, diturunkan 2 kali, jadi I-nya kuadrat jadi min 1. Nah, ini dimasukkan ke persamaan 2. Jadi kita menggantikan nilai Z double dot ini dengan minus DW kuadrat E pangkat I omega T. Nah, dari bentuk ini kita mendapatkan bahwa F0 per M adalah D omega kuadrat. Solusi untuk amplitudo osilasi diberikan oleh persamaan berikut. Seperti ini, kita menggantikan nilai F0 per M dengan D omega kuadrat. Lalu kita sederhanakan sisi atas dan sisi bawah kita bagi dengan omega kuadrat. Nah, ini seperti ini karena omega kuadratnya masuk ke dalam akar, jadi dikuadratkan lagi. Kita mendapatkan bentuk yang sederhana seperti ini. Nah, karena tadi di soal diketahui bahwa perpindahan A dari massa relatif terhadap platform harus sangat mirip dengan perpindahan bumi D. Artinya kita membuat nilai A dan D ini adalah sama gitu. Untuk membuat A sama dengan D, maka yang dalam kurung ini, untuk persamaan seperti ini, yang dalam kurung ini ya harus sama dengan 0. Gitu. Jadi 2 gamma kuadrat min omega 0 kuadrat harus sama dengan 0. Dan omega 0 per omega yang ini itu harus lebih kecil dari 1. Sehingga hasil A akan mendekati atau akan sama dengan D. Agar A terletak dalam 10% dari D, maka ini A per D bentuknya sudah diubah seperti ini. Untuk mengecek apakah dia dalam 10%, kita bisa lakukan seperti ini, 1 dikurangi A per D
lebih kecil dari 10%. Nah, persamaan yang diubah menjadi seperti ini lebih kecil dari 10%. Nah, untuk mengecek apakah persamaan ini lebih kecil dari 10%, maka secara matematis kita dapat menggantikan atau mengasumsikan bahwa setengah omega 0 pangkat 4 per omega pangkat 4 ini ya harus lebih kecil dari 10% atau 1/10. Di mana kita mendapatkan nilai omega 0 ini lebih kecil sama dengan 0,84 omega. Nah, kita tahu bahwa rumus omega 0 itu adalah 2πf0, maka dimasukkan karena ini pertidaksamaan, dimasukkan seperti ini. Nah, nilai dari omega per 2pi ini sendiri adalah 10 Hz ya, karena tadi dianggap di soal 10 Hz. Maka F0 ini akan lebih kecil sama dengan 8,4 Hz. Nah, seperti itu. Oh ya, untuk persamaan massa, karena kan ditanya tadi persamaan gerak massa M, itu adalah ini. Yang ini, persamaan geraknya. Lalu kita lanjut ke parameter peredamnya adalah ini yang tadi. Nah, dari sini 2 gamma kuadrat N omega 0 kuadrat sama dengan 0, sehingga 2 gamma kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat. Nah, kita cari nilai gamanya dengan mengasumsikan nilai F0 ini ya disama dengankan 8,4, sehingga kita mendapatkan nilai gamma mendekati 37,3. Baik, sekian dari presentasi saya terkait 3 soal latihan mekanika. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.